Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ainul Fitroh dengan NIM 2108205070. Saya dari kelas B jurusan Akuntansi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akad atau kontrak atau transaksi yang ada di sistem keuangan syariah. Akad atau transaksi yang ada di dalam sistem keuangan syariah, yang pertama yaitu ada akad tabaru. Akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru. Yang pertama yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Yang tergolong dalam akad meminjamkan uang yaitu yang pertama ada akad qard, rahen, dan hiwalah. Yang kedua yaitu meminjamkan jasa. Akad yang ada di dalam meminjamkan jasa yaitu yang pertama ada wakalah, wadiah, dan kafalah. Lalu yang terakhir yaitu memberikan sesuatu. Akad-akad yang ada dalam memberikan sesuatu yaitu hibah, wakof, wakaf, dan sedekah. Yang kedua yaitu ada akad tijaroh. Akad tijaroh merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijaroh dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu natural uncertainty contract, yaitu ada akad mudorobah dan musyarakah. Sedangkan yang kedua yaitu natural certainty contract, yaitu ada akad murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang riba dan jenis-jenis riba. Menurut akar, riba mempunyai arti ziyadah atau tambahan. Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Dan menurut istilah, riba berarti pengambilan penambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Quran Surah Nisa ayat 29. Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam Al-Quran adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi, pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Nah, maksudnya dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, secara transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Lalu, dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang telah digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena adanya manfaat sewa yang didapat oleh penyewa, termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat. Lalu jenis-jenis riba itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada riba fadl. Riba fadl merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan. Lalu yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah menurut Sayyid Sabiq merupakan tambahan yang diisyaratkan diambil oleh yang memberikan pinjaman
sebagai imbalan penundaan pembayaran. Yang ketiga yaitu ribayad. Ribayad adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebut masanya. Lalu yang terakhir yaitu ada riba qardi, adalah semua bentuk praktik hutang piutang yang di dalamnya terdapat motif keuntungan atau syarat nafi'an yang kembali kepada pihak peminjam hutang atau muqarid saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang, muqtarid. Lalu menurut Ibnu Qayyim, riba dibagi menjadi dua macam, yaitu riba jelas dan riba samar. Muhammad Rashid Ridho membagi dua macam yang diharamkan agama, yakni diharamkan karena zatnya, yang kedua yaitu diharamkan karena keadaan lainnya. Sementara Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang termasuk dalam riba utang piutang. Lalu yang kedua kelompok yang termasuk riba jual beli. Yang terakhir yaitu tentang prinsip sistem keuangan syariah. Keuangan syariah adalah suatu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya diaplikasikan pada sistem, tetapi juga berlaku pada lembaga penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkannya. Sebagai sebuah sistem manajemen keuangan, tujuannya adalah mengalihkan dana nasabah yang tersimpan di lembaga penyelenggara keuangan kepada pengguna dana. Secara prinsip keuangan, hal ini tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Namun, tentu saja dalam beberapa hal, keuangan berbasis berbeda dengan konvensional. Lalu, prinsip pengelolaan keuangan syariah yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terbebas dari adanya bunga atau riba. Yang keempat, menerapkan prinsip bagi hasil atau sharing antara bank dengan nasabah. Lalu yang kelima, sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariat Islam. Yang keenam, investasi yang dilakukan harus terjamin kehalalannya. Nah, lalu ada larangan dalam pengelolaan keuangan syariah. Yang pertama, riba. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yang menyebutkan meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Yang kedua yaitu ada maisir. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras atau judi. Hal ini diatur dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang spekulatif atau perjudian. Yang ketiga yaitu ada goror. Goror adalah segala sesuatu yang bersifat tidak jelas atau tidak pasti. Goror juga bisa dimaknai sebagai pertaruhan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauannya. Yang terakhir yaitu ada boros yang diatur dalam surat Al-Isra ayat 26-27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Lalu produk-produk keuangan syariah yaitu yang pertama diantaranya ada asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah, deposito syariah, dan pembiayaan syariah. Lalu apa sih lembaga keuangan syariah itu? Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan berpegang pada prinsip syariat Islam dalam menjalankan usahanya.
Lalu sementara menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan telah mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Artinya, selain beroperasi dengan prinsip syariah Islam, lembaga tersebut juga harus terjamin legalitas operasionalnya. Lalu ada perbedaan keuangan syariah dengan keuangan konvensional. Yang pertama dari sistem pengelolaan. Dari segi pengelolaan dana, ada perbedaan yang mencolok nih antara syariah dan konvensional. Pengelolaan dana dalam keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip Islam. Dalam ajaran agama Islam, ada konsep yang mengharuskan kekayaan harus dipelihara dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan juga harus dilakukan demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merujuk pada prinsip tersebut, tidak dikenal konsep bunga dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Sebab bunga atau riba adalah salah satu hal yang dilarang ajaran Islam. Karena itu, keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dengan bagi hasil, baik pendanaan maupun simpanan. Lalu yang kedua, ada manajemen kegiatannya. Ada 3 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan keuangan berbasis syariah. Yang pertama yaitu perolehan dana. Perolehan dana yang didapatkan lembaga keuangan syariah, nasabah harus menggunakan akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua, dari segi investasi. Prinsip-prinsip ajaran Islam juga harus diaplikasikan dalam ajaran Islam, dan uang adalah alat tukar. Lalu, penggunaan dana. Penggunaan dana dalam manajemen keuangan berbasis syariah harus jelas tujuannya. Tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Oleh sebab itu, dana dalam sistem manajemen ini biasanya dialokasikan untuk infak, wakaf, dan sedekah. Yang ketiga yaitu transaksi. Transaksi dalam keuangan berbasis syariah menggunakan akad tabaru. Akad tabaru adalah akad transaksi dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan atau non-profit. Dalam akad tabaru, bank sebagai pihak yang berbuat kebajikan tidak mensyaratkan keuntungan apapun dari transaksi. Namun, bank boleh meminta biaya administrasi kepada nasabah, tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad tabaru. Selain itu, transaksi juga bisa menggunakan akad tijaroh. Akad tijaroh bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau profit sebagai harus, tetapi harus sesuai dengan rukun dan syariat Islam. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.